Pemirsa, kasus COVID-19 varian Omicron XBB memasuki Indonesia dan sejauh ini terdapat 4 pasien yang terindikasi. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa terdapat 4 pasien COVID-19 yang terindikasi subvarian Omicron di Indonesia. Dari 4 yang terindikasi tersebut, 1 berlokasi di Surabaya dan 3 lainnya berlokasi di DKI Jakarta dengan 2 pasien transmisi lokal dan 1 pasien transmisi luar negeri. Adapun gejala yang dirasakan cenderung ringan, mulai dari batuk, pilek, dan demam, serta pasien yang saat ini terindikasi hanya melakukan isolasi dan tidak dirawat di rumah sakit. Walaupun kenaikan dari varian COVID-19 Omicron XBB tidak naik secara signifikan, tetapi kedepannya masyarakat perlu lebih memperhatikan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan segera booster. XBB sudah ditemuin, tadinya 1 di Surabaya, sekarang udah jadi ada 3. Dari mana aja Pak? Dari Surabaya lalu? Dari Surabaya ada, kemudian dari Jakarta ada. Ini tapi XBB itu kita monitor terus sekarang. Tidak selalu di setiap negara XBB naik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah dirawat 2 hari akibat gagal ginjal akut, balita di Kabupaten Nagan Raya Aceh meninggal dunia. Hingga saat ini 157 balita meninggal karena gagal ginjal akut dan telah ditemukan obat penyembuhnya. Marina tak henti menangisi kepergian putri sematawayangnya, Ifra Mikaela. Bocah berumur 2 tahun ini meninggal setelah divonis mengalami gagal ginjal akut. Menurut Marina, sebelumnya Ifra Mikaela mengalami sakit batuk dan diare. Setelah diberi obat sirop dari sebuah apotik, kondisi anaknya malah memburuk. Karena tak bisa buang air kecil, warga desa Simpang 4 Kecamatan Kuala Nagan Raya itu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Iskandar Muda Nagan Raya. Ya, setelah minum obat itu dia langsung lemah, nggak bicara lagi, nggak ngomong, nggak bisa kencing selama 2 hari, nggak ada kencing. Dan setelah itu bawa ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit, ya dibilang sama dokter udah positif gagal ginjal. Korban sempat dirawat 2 hari di rumah Iskandar Muda, tetapi karena kondisinya memburuk, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Tetapi dalam perjalanan korban meninggal dunia. Jadi kita lakukan rehidrasi untuk berganti cairan, kemudian kita periksa juga fungsi ginjalnya, keadaan tambah memburuk, pasien sesak, nafasnya tambah tidak beraturan, kita lakukan pemasangan selang ke paru-paru dan terakhir kita rujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Meninggalnya masih diduga karena gangguan pada ginjal ya. Ifra Mikaela menjadi 1 dari 157 balita yang meninggal karena terdiagnosa gagal ginjal akut. Hingga saat ini kasus gagal ginjal akut sudah mulai tertangani dengan ditemukannya obat penyembuh. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsan Ainus melaporkan. Pemirsa, etilen dan dietilen glikol, 2 zat kimia yang saat ini mencemari obat sirup untuk anak, diketahui memiliki efek toksin atau beracun jika dikonsumsi melebihi batas aman. Etilen dan dietilen glikol, zat kimia campuran larutan paracetamol yang telah digunakan sejak lama, saat ini justru ditemukan berbahaya. Akibat kandungan etilen dan dietilen glikol yang melebihi batas aman pada obat sirup anak, menyebabkan ratusan kasus gagal ginjal akut misterius. Dengan ciri-ciri diantaranya demam, diare, mual dan muntah, serta penurunan volume air seni. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 269 kasus per tanggal 26 Oktober 2022, 157 orang diantaranya meninggal dunia. Lama sekali. Zat itu digunakan adalah untuk campuran, karena misalkan paracetamol itu kalau dicampur dengan air itu tidak bisa campur banget. Lah, untuk supaya lembut banget campur ke dalam sirup, nah itu butuh zat kimia yang disebut etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi itu dibutuhkan untuk kesempurnaan atau namanya apa ya? Namanya solubility enhancer. Jadi meningkatkan kesolubilitasan atau kekentalan,
kesinergisan antara paracetamol dengan cairan itu supaya bersatu betul itu etilen glikol dan etilen glikol, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin dari sejak 40 tahun yang lalu lah dipakai. Tapi kemudian kenapa sekarang kok tiba-tiba ada outbreak? Berdasarkan temuan BPOM, terdapat 3 obat sirup anak yang diketahui tercemar 2 zat kimia tersebut. Yang pertama obat batuk dan flu Unibaby sirup ukuran 60 ml, kemudian obat demam Unibaby sirup ukuran 60 ml, dan yang terakhir obat demam Unibaby demam drops ukuran 15 ml. Hingga saat ini Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Pemirsa, Presiden klub Arema FC Gilang Widya Pertama alias Gilang Juragan 99 mundur dari jabatannya. Namun demikian, Gilang mengaku akan bertanggung jawab terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Gilang Widya Pratama alias Gilang Juragan 99 memutuskan mundur dari posisi Presiden Arema FC. Keputusan itu diumumkan Gilang dalam konferensi pers di kantor Arema FC Sabtu 29 Oktober 2022. Gilang mengaku bangga menjadi bagian dari tim Arema karena di tahun pertama kepemimpinannya Arema menjadi juara Piala Presiden. Namun karena kesedihan dan trauma mendalam, Gilang memutuskan mundur dari posisi Presiden Arema FC per 29 Oktober 2022. Per hari ini saya menyatakan saya mundur dari Presiden Arema. Pengunduran diri tidak ada tekanan, pressure dari pihak manapun. Itu murni karena tanggung jawab moral saya. Itu murni karena saya sangat merasakan kesedihan, traumatis, dan saya bertanggung jawab. Sebelumnya Gilang Juragan 99 ini diperiksa selama 5 jam oleh penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur terkait tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Dalam insiden tersebut, 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka.